Jadi nanti Dajjal masuk ke negeri manapun, masuk ke kampung manapun akan mendeklar, mengumumkan ana rabbukum. Dan siapapun di negeri itu, di kampung itu yang setuju, yang mengimani bahwa Dajjal itu Rabb, anta rabbuna, ya, engkaulah Rabb kami, maka sama Dajjal mereka akan diberikan jannah, ya, surga, kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa memilih jannahnya Dajjal, sesungguhnya dia telah memilih narullah, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang didatangi Dajjal dan Dajjal mendeklar ana rabbukum, aku Rabb kalian, lalu mereka dengan keimanannya yang selama ini mereka pelihara, mereka jaga, mereka kuatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan tegas mereka akan menjawab, Rabbunallah anta al-masihud Dajjal, Rabb kami Allah, kamu ini sang pendusta Dajjal. Dan Dajjal akan marah, Dajjal akan berikan neraka kepada mereka, kesulitan hidup, kesengsaraan hidup di dunia ini, ya. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa memilih nerakanya Dajjal, sama saja dia sudah mendaftarkan dirinya menjadi ahlul jannah, surganya Allah Ta'ala, penghuni surganya Allah Ta'ala di akhirat nanti. Sementara sistem Dajjal adalah sistem kekufuran, kesyirikan, yang bahkan mau mereka akui ataupun tidak, mau mereka terang-terangan menyatakan ataupun tidak, sesungguhnya sistem itu berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Jadi ada kalangan manusia di muka bumi ini, di era kita sekarang ini, yang bahkan secara sungguh-sungguh menyambut datangnya yang mereka sebut Al-Masihud Dajjal, sang juru selamat Dajjal. Dajjal itu pendusta, pembohong, the deceptor, ya. Dia tukang menyebarluaskan deception. Karenanya walaupun Dajjalnya belum keluar sekarang, tapi terasa sistem ini berkarakter seperti Dajjal. Bagaimana karakter Dajjal? Dajjal itu berkarakter seperti yang Nabi sebutkan, jika nanti sudah keluar, dia akan menyatakan di hadapan penduduk atau di negeri-negeri, di kampung-kampung yang dia datangi, dia akan mendeklar ana rabbukum, aku Rabb kalian. Persis seperti ucapan siapa? Ucapan Fir'aun, ya, ribuan tahun yang lalu. Walaupun Fir'aun pakai tambahan embel-embel, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Jadi nanti Dajjal masuk ke negeri manapun, masuk ke kampung manapun, akan mendeklar, mengumumkan ana rabbukum. Dan siapapun di negeri itu, di kampung itu, yang setuju, yang mengimani bahwa Dajjal itu Rabb, anta rabbuna, ya, engkaulah Rabb kami, maka sama Dajjal mereka akan diberikan jannah, ya, surga, kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa memilih jannahnya Dajjal, sesungguhnya dia telah memilih narullah, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang didatangi Dajjal dan Dajjal mendeklar ana rabbukum, aku Rabb kalian, lalu mereka dengan keimanannya yang selama ini mereka pelihara, mereka jaga, mereka kuatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan tegas mereka akan menjawab, Rabbunallah anta al-masihud Dajjal, Rabb kami Allah, kamu ini sang pendusta Dajjal. Dan Dajjal akan marah, Dajjal akan berikan neraka kepada mereka, kesulitan hidup, kesengsaraan hidup di dunia ini, ya. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa memilih nerakanya Dajjal, sama saja dia sudah mendaftarkan dirinya menjadi ahlul jannah, surganya Allah Ta'ala, penghuni surganya Allah Ta'ala di akhirat nanti, ya. Jadi semua serba terbalik, ya. Dengan Dajjal itu semua serba terbalik. Nah, jadi Dajjalnya sekarang belum keluar, tetapi sistem hidup yang sekarang diberlakukan oleh mereka yang merasa berkuasa di dunia sekarang ini, ya, pantasnya disebut sistem Dajjal. Istilah ini kita ambil dari seorang penulis Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku dengan judul asli bahasa Inggrisnya Dajjal the Antichrist. Kalau diterjemahkan harfiah, Dajjal sang antikristus, ya.
Kenapa dia menggunakan istilah begini? Karena dia menulis di masyarakat Nasrani, sedangkan masyarakat Nasrani kenalnya Dajjal itu dengan sebutan the Antichrist, Antikristus, ya sama saja, yaitu Dajjal maksudnya. Nah, sementara diterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Isi buku ini apa? Isi buku ini menguak krisis yang menjelma di berbagai bidang kehidupan dunia sekarang ini, dikarenakan tatanan yang berlaku adalah tatanan yang karakteristiknya mirip Dajjal. Jadi sistem dunia sekarang ini secara karakter kayak Dajjal. Dia seperti ingin mengatakan, ana rabbukum, akulah Rabb kalian, akulah yang menentukan segala-galanya, I am your controller, begitu kira-kira ya. Siapa yang menurut dengan sistem ini, dengan hukumnya, dengan nilai-nilainya, dengan protokolnya, ya, akan dikasih kemudahan, akan dikasih berbagai fasilitas duniawi. Tapi barang siapa yang menentangnya, yang nggak sejalan dengannya, hukumnya, nilai-nilainya, protokolnya, ya, akan dipersulit, akan diberikan kesengsaraan, ya. Nah, mudah-mudahan kita yang memilih untuk tetap aman, tentram di dalam hukum Allah, dalam nilai-nilai yang datang dari Allah, dalam peraturan-peraturan protokol yang digariskan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita ini termasuk yang sekalipun harus mengalami kesengsaraan di sana sini, tapi kita mudah-mudahan dijanjikan surga kelak nanti oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.